jaksa menangkap hakim aktif di Betul. sebuah pengadilan. Ini langka sekali. Kejaksaan Agung telah melakukan satu langkah yang luar biasa bagi saya. OTT itu kan bisa diuji itu. Pengertian OTT dengan tangkap tangan itu kan beda. Karena untuk langsung menangkap, menyita, menahan ini kan perlu proses yang saya sebut tadi sebagai prosedural. Oke. Itu ditabrak oleh Kejaksaan Agung. Ketidakpercayaan publik kepada pengadilan. Bisa-bisa nggak mau perkara itu dibawa ke pengadilan. Pidana nanti ada street justice, keadilan jalanan. Street justice. Saya disakiti, saya nyakitin lagi. Berbahaya kalau sampai begitu. Ini harusnya ada lembaganya, disebut sebagai Badan Eksaminasi Nasional untuk mengulang mengesam perkara ini dan berlaku. Kalau tidak, ini hakimnya diadili. Ini tidak satu-satunya. Tidak cukup satu T itu untuk pelanggaran yang terjadi di dunia peradilan saat ini. Mungkin ribuan T kalau mau percaya. Jumpa lagi di podcast Kriminal TV bersama saya Jerry. Dan saya Arif. Kali ini kita berkesempatan tepatnya di Universitas Krishna Dwi Payana di ruang rektorat akan berdiskusi secara mendalam terkait yang lagi viral di Bang Arif nih, dugaan suap yang melibatkan pejabat di Mahkamah Agung. Bagaimana kita bisa mengkoreksi ini nanti? Telah hadir, siapa nih kita undang kesempatan nih, Bang Arif nih? Bukan telah hadir, kita yang hadir ini. Terima kasih nih kita bisa keluar studio di Universitas Krishna Dwi Payana. Ya, kita sedang bersama dengan Prof. Gayus Tumbun. Sehat, Prof? Ya. Sehat, Prof. Terima kasih atas waktunya, Prof. Gayus. Iya, kampusnya besar banget loh, Prof. Iya, dua sektor ini. Dua sektor. Prof, ini belakangan lagi viral ya, Prof. Kasus-kasus yang menimpa para penegak hukum, Prof. Terutama di pengadilan berawal dari Surabaya lah, kita lihat kemarin 3 hakim menerima suap OTT. Jadi kita mau optimis sebagai masyarakat Indonesia, ada aja halangannya gitu, Prof. Sehingga kita tuh berpikir kayak kita harus pesimis aja deh gitu. Gimana, Prof? Ya, sebenarnya ini satu kejadian yang di luar kebiasaan tentang penegakan hukum, di mana jaksa menangkap hakim aktif di sebuah pengadilan. Ini langka sekali. Kalau jaksa menuntut hakim itu biasa, karena mungkin hakim yang ini bermasalah, diadili, jaksa tentu sebagai JPU. Tapi ini kejaksaan menangkap hakim yang aktif di sebuah pengadilan kelas 1 di provinsi, yaitu di PN Surabaya. Nah, tetapi ini satu langkah maju dari kejaksaan yang berani mengambil sikap seperti ini, menangkap dan sebagainya, yang sebenarnya lebih tepat wilayahnya KPK. Iya. Tetapi ini satu momentum yang baik ya. Jaksa telah menunjukkan prestasi yang sangat baik. Kalau saya kaitkan dengan bagaimana kita melakukan pemenahan peradilan, di mana hal inilah atau hal seperti ini terjadi di sebuah PN. Kita memiliki 370 PN di seluruh Indonesia, di kabupaten maupun kota. Kemudian kita punya 30 pengadilan tinggi di semua provinsi di Indonesia. Tetapi hal ini memang menjadi satu momentum ya, bahwa kita akan membenahi yang suaranya ramai di pengadilan itu sifatnya transaksional, siapa yang bisa bayar ya pasti menang. Ini terjadi di semua tempat. Dan sudah sekian lama hal seperti ini dibiarkan ya. Hal untuk menengahi ini saya pernah menyarankan agar presiden sebagai negara itu bukan mencampuri kemandirian hakim, tapi tahu kemauan peradilannya, lembaganya, itu hak presiden. Hakim-hakim itu diangkat oleh presiden, tetapi presiden memang tidak di wilayah eksekutif, tidak boleh mencampuri wilayah legislatif. Baik. Namun demikian, keadaan seperti ini sudah saya usulkan dari tahun 2014 sampai 2016 sampai saya pensiun kepada Presiden Joko Widodo. Terakhir saya pensiun pun saya masih buat surat kepada Presiden agar bagaimana pemenahan peradilan yang makin marak di bicarakan masyarakat. Kemudian kita punya 30 pengadilan tinggi di seluruh Indonesia. Tetapi hal ini memang menjadi satu momentum ya, bahwa kita akan membenahi yang suaranya ramai di semua tempat. Dan sudah sekian lama hal seperti ini terjadi di semua tempat.
surat saya untuk mengusulkan agar ada evaluasi setiap pengadilan. Yang 370 itu 2 orang setiap pengadilan, artinya ketua dan wakil ketua. PT juga demikian, ketua PT dan wakil ketua pengadilan tinggi. Mahkamah Agung itu ada 9 pejabat di Mahkamah Agung yang memimpin Mahkamah Agung. Di beberapa ketua Mahkamah Muda itu juga sebenarnya orang perlu dievaluasi. Yang bagus dipertahankan, yang buruk diganti. Baik. Dan kedua, saya juga mengusulkan oleh kepada Presiden dan pernah bertemu saya soal ini di tahun 2016 agar vonis hakim yang dianggap oleh masyarakat itu janggal, ya, menjadi heboh di masyarakat itu dieksaminasi. Kemudian setelah saya pensiun, saya kembali menyurat kepada Presiden bersama Profesor Laksanto yang sekarang ada di Universitas Bayangkara. Kami berdua mengingat kembali dengan tim ini pernah diterima dalam rapat terbatas Presiden menyikapi situasi hukum yang carut marut. Surat kami yang kami layangkan itu ditanggapi oleh Presiden Jokowi, dilanjutkan kepada Menko Polhukam Pak Mahfud. 2 jam saya ketemu Pak Mahfud membahas ini. Baik. Pak Mahfud juga menyarankan agar nanti beliau akan memilih tokoh-tokoh hukum untuk membahas hal ini. Tetapi hal itu belum terjadi. Kemudian ada pemilu Baik. yang berjalan. Oleh Pak Mahfud juga sebagai cawapres itu, jadi masalahnya terhalang kembali. Terjadilah peristiwa ini setelah sekian bulan kemudian setelah saya bertemu beliau itu sehingga belum terlaksana. Beliau mengumpulkan ahli-ahli hukum pidana di Indonesia ini. Kemudian dipilih 10 orang kalau tidak salah begitu rencananya. Nah, bagi saya Kejaksaan Agung telah melakukan satu langkah yang luar biasa bagi saya, dan ini patut diberikan acuan jempol ya, bahwa dia melebihi KPK yang bisa menemukan hal seperti ini. Saya melihat beliau menggunakan satu terobosan atau satu mekanisme hukum progresif yang digagas oleh Prof. Sacit Raharjo, bahwa utamakan esensi dari persoalan hukum itu tidak perlu memperhatikan atau terikat dengan prosedural. Kalau kita bicara prosedural, saya khawatir memang Kejaksaan Agung ini juga rada-rada menyimpang dalam penangkapan itu dengan OTT. Misalnya OTT itu kan bisa diuji itu. Kalau benar OTT ini apa sudah terjadi baru ditangkap tangan. Baik. Jadi antara pengertian OTT dengan tangkap tangan itu kan beda. Ini ada operasi tangkap tangan yang sudah dikenal di KUHP. Jadi operasinya itu sendiri bukan tangkap tangan karena sudah terencana, sudah dilakukan berbagai upaya untuk melakukan tangkap tangan itu. Baik. Jadi kalau ini diperhatikan yang saya sebut tadi sebagai prosedural, maka Kejaksaan Agung akan bisa dibawa pada peradilan. Dari bersangkutan memandang memang ini telah dilanggar ya proses yang saya harus dilalui dulu. Kenapa? Karena untuk langsung menangkap, menyita, menahan ini kan perlu proses yang saya sebut tadi sebagai prosedural. Oke. Itu ditabrak oleh Kejaksaan Agung. Tapi publik pasti menerima ini. Ini satu hal yang sebenarnya kalau KPK wajar langsung tangkap tangan. KPK pun kalau pakai OTT, operasi, tentu itu sudah menggunakan satu model yang melanggar. Karena kalau hanya operasi tangkap tangan, bukan tangkap tangan, itu banyak prosedur dilalui, minta izin dan sebagainya. Baik. Nah, ini proses di sana ini para ahli hukum masih tahu. Dan kalau ini disidangkan kembali sebagai bentuk pra-peradilan, kalau dimenangkan publik akan mengatakan yang lain lagi. Hakim lawan hakim tidak pasti dibebaskan mungkin. Ini tapi bagi saya juga himbauan saya agar dimaklumi kalau mengacu bagaimana paradigma hukum konsepnya Prof. Sacito ya sebenarnya lebih baik pada esensi persoalannya. Iya. Itu kan bisa ditinggalkan kalau mencapai satu esensi yang tepat ya. Itu maksud saya untuk memberi apresiasi kepada Kejaksaan Agung. Karena saya mengatakan kemana KPK? KPK tidak juga memenuhi informasi yang kuat yang sama. Nah, ini padahal KPK bergerak, ya tidak ada pelanggaran-pelanggaran yang perlu diuji saya pikir karena dia tentu tidak OTT, tidak suatu operasi yang direncanakan dengan menyebut tangkap tangan sehingga menjadi persoalan hukum itu yang bisa diselesaikan di pengadilan, di pra peradilan. Iya, Prof.
ini tadi kita juga diskusi ya dengan owner kami Bang Panda. Ya, salah satu obrolannya adalah Prof ini mendapatkan julukan apa namanya Lone Rangers atau misalkan The Lone Ranger. iya. Karena yang menggagas pertama untuk menguak semua kasus ini itu kan Prof. Banyak orang menganggap begitu. Kalau kita lihat memang ini kan berulang kali Prof ya, 2016 sampai terakhir 2022 sampai hari ini itu kan kasus suap semua itu Prof. Iya. Yang menjadi pertanyaan adalah apa karena penamaan Mahkamah Agung akhirnya nggak ada rasa takut gitu karena agungnya gitu loh Prof. Nggak ada yang dia pedulikan mau melakukan apapun gitu loh. Ya, saya setahun 2016 ketika itu saya masih menjadi hakim agung di Mahkamah Agung pun sering saya cuatkan. Karena masyarakat memberitakan bahwa tidak mau berurusan dengan pengadilan karena situasi suasana pengadilan itu transaksional. Itu diberitakan, percuma ke pengadilan kalau situasi masih seperti ini. Dan hari ini pun masih terasa seperti itu. Oleh karena itu saya kembali merasakan bahwa saya harus kembali mengingatkan agar ada satu mekanisme untuk merombak yang tidak takutnya melakukan tadi. Ya, banyak cara ketika itu saya ingin agar ada evaluasi hakim-hakim. Kalau dua orang dari PN itu kan cuma 1000-an orang, 600-an orang, ditambah 60 panggilan ketua dari PT atau pengadilan banding. Itu cuma sekitar 800-an. Bisa dievaluasi, tapi kalau itu juga dirasakan tidak mudah dilakukan, hari-hari ini saya menggagas bahwa sebenarnya hakim-hakim itu tidak usah dipermanenkan sebagai jabatan hakim, saya pensiun 30 tahun itu. Masa dinas di sebuah tempat yang sama mempunyai kewenangan yang luar biasa setelah jangka panjang, itu juga akan menimbulkan pelanggaran-pelanggaran saking lamanya. DPR itu cuma 5 tahun, juga hakim ad hoc cuma 5 tahun. Jadi saya mau gagasan yang mungkin tidak menarik bagi banyak profesi hukum ya, yaitu hakim-hakim itu diperaudik saja. Hakim-hakim ini kan ASN. Pada dasarnya mereka itu ASN, aparatur sipil negara. Nah, kalau hakim-hakim ini tidak mempunyai prestasi, ya 5 tahun saja. Kalau dia mengkurang prestasi yang cuma 5 tahun, sisanya dia tetap ASN. Tidak salah. Karena mungkin tidak profesional saja, atau cenderung bisa berbuat pelanggaran, pindahkan ke sebagai aparatur negara di lembaga lain. Banyak profesi hukum di banyak kementerian. Ya pindah ke sana. Ada sarjana hukum, dia ada ASN. Jadi ini bukan membatasi karir hakim, tapi hakim itu tidak dipermanenkan bertugas sebagai hakim. Jadi hakim itu adalah penugasan. Jadi menurut Prof idealnya itu adalah periodiknya 5 tahun seperti pejabat yang lain. Emang bosan Prof? Ada sisi bosannya nggak sih jadi hakim Prof? Bukan bosan, justru cenderung bisa menjadikan orang sudah terbiasa dengan kekuasaan. Untuk menghindari rasa jadi terlalu berlebihan kekuasaan tadi. Saya pikir begitu. Bosannya malah tidak bosan, nggak ada, dia malah menikmati ya. Sebuktinya ini yang terungkap dua hakim ini. Baik. Nah, mungkin di tempat lain juga banyak yang seperti itu. Ya banyak orang kecewa sebenarnya putusan hakim yang kadang-kadang intervensi uang seperti ini. Tapi juga ada intervensi lain, ekonomi, kekuatan kekuasaan. Nah, kita harus punya hakim yang betul-betul kredibel, yang bisa dipercaya, yang betul-betul mampu untuk menangani sebuah kasus. Untuk itulah saya pikir boleh sementara waktu atau boleh permanen hakim itu diperiodik saja. Nah, izin Prof, kita kembali lagi soal maklar kasus yang tentang suap pejabat Mahkamah Agung melibatkan Zaruf Richard ini. Ini soal motif dan modus operandi. Menurut Prof, bagaimana sebenarnya praktik maklar kasus seperti ini dapat terjadi dalam institusi sebesar Mahkamah Agung ini, Prof? Yang disebut maklar itu hanya baut saja di sebuah mesin yang bernama pelanggaran di peradilan. Kenapa? Mereka ini kan kalau disebut hanya alat kecil saja, kalau kita melihat memang apapun judul pelanggarannya itu hakim. Polisi, penyidik boleh salah, jaksa boleh salah, hakim tidak boleh salah, kan dia penentu. Jadi saya akan mengatakan henusnya itu ada di hakim. Sementara perbuatan-perbuatan orang yang ikut serta melakukan pelanggaran itu spesies-spesies. Hanya alat-alat kecil, premis-premis minor. Premis mayornya itu adalah hakim itu sendiri. Jadi semua dugaan-dugaan akibat seperti ini ya
terjadi karena ada kemungkinan untuk supply. Itu kan demand tadi, permohonan. Supply-nya oleh hakim, namun supply setuju untuk melakukan pelanggaran. Itu tangan hakim. Oleh karena itu, bagi saya tetap hakim yang salah. Saya mantan hakim. Saya tahu sekali kewenangan saya untuk menentukan sebuah kasus. Nah, ini yang buat saya, hakim lain perlu dibenahi. Kalau yang lain itu, yang baut-baut tadi bahasa saya, atau spesies-spesies, atau premis-premis minor, itu kan bisa dijatuhkan sanksi, apalagi kalau sudah tidak keluar, bukan lagi aparatur di pemerintahan, maka dia orang sipil, dia bersalah. Seperti itu pandangan saya. Jadi fokus kita kalau pembaruan atau pembenahan itu adalah kepada sosok-sosok yang memang penentu, yaitu hakim. Ini kan Zarof Richard kan diduga melakukan tindakan ini, artinya makelar tadi itu dari 2012 sampai 2024 lah, sampai akhir ketahuan. Dimana kita tahu Prof 2011 sudah jadi hakim di situ, Prof. Ya. Kenal dengan orang ini, Prof? Saya kenal, walaupun kita berbeda tugas ya. Beliau bukan hakim, beliau di lingkungan kesekjenan, ya. Saya di wilayah hakim, tentu gedungnya pun berbeda. Tapi saya kenal baik. Sosok yang sangat wise lah. Orang yang sangat ramah. Tetapi kan kita tidak bisa melihat ya dari orang. Tetapi ya bagi saya, jangankan seorang yang pernah menjabat di jabatan tinggi atau jabatan sedang di Mahkamah Agung, juru parkir saja berpotensi untuk sebagai perantara. Dan terjadi. Juru parkir, hakim agungnya megang kasus, maka orang-orang yang ingin mendapat kesempatan terkait dengan berbagai cara itu mendekati sopir, pengemudi. Nah ini juga, jadi kalau bagi saya, kalau disebut sebuah nama seperti nama-nama lain mungkin lebih banyak. Bentuknya lawyer, punya gedung besar, itu bisa dipahami banyak orang itu. Nggak bisa disebut namanya. Nah, jadi bagi saya mereka ini spesies sebenarnya. Mereka ini orang-orang yang berusaha untuk berbuat begini, yang melanggar dan perlu dihukum. Tapi patut dipahami juga karena penentunya itu hakim-hakim. Kalau di PN, hakim PN, hakim tinggi di PT, atau hakim agung di Mahkamah Agung. Ini semua adalah sosok yang perlu dibenahi. Iya. Nah, tadi kan Prof bicara tentang pembaruan, pembenahan. Berarti kan ada kaitannya dengan pengawasan, Prof. Contoh tadi ada konsep ide periode dirubah menjadi 5 tahun. Ya. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana pandangan Prof tentang pengawasan di Mahkamah Agung ini? Kira-kira kalau ada konsep apa sih Prof yang perlu dibenahi, Prof? Pimpinan Mahkamah Agung di tahun 2017 sudah menerbitkan perma mengenai tanggung jawab pengawasan dan penindakan oleh orang-orang yang menjabat di dunia peradilan atau di wilayah peradilan. Kemudian diterbitkan ketentuan yang disebut dengan maklumat. Maklumat ini nomor 1 tahun 2017 yang merujuk kepada perma nomor kalau saya mendapat permanya itu nomor 8 dan 9. Baik. Perma nomor 8 dan 9 tahun 2016. Maklumat ini berisikan agar koordinasi pengawasan dan penindakan ini berjenjang. Kalau sampai terjadi seperti perbuatan yang dipertemukan hari ini, itu kegagalan juga bagi atasannya. Oleh karena itu disebutkan di maklumat ini, pimpinan yang berjenjang ke atas itu perlu diperiksa. Karena apa? Karena saya memberikan tugas untuk hakim ini menjadi majelis berjenjang. Di MA pun kalau terjadi 2 hakim agung pada waktu yang lalu, ketuanya berganti bukan yang sekarang. Ini harus bertanggung jawab. 2 hakim agung yang kita pahami sekarang juga masih sudah ada di putus pidana. Itu kan dia punya satu mekanisme di mana perkaitan itu berasal dari pimpinannya. Bisa dari ketua kamar, bisa dari pimpinan yang tertinggi kan Mahkamah Agung, ketua Mahkamah Agung. Bisa saja menugaskan untuk jadi. Nah, terjadi pelanggaran. Inilah maksud dari maklumat itu, agar berjenjang, bertanggung jawab dan diperiksa. Koordinasi berjenjang tadi, Prof ya. Tapi toh gagal juga. Ini gagal. Yang terjadi seperti hari ini. Saya akan mengatakan satu hal yang mungkin bisa dipakai untuk bagaimana membuka tabir ini.
sekian lama dan mungkin ada juga yang belum tertangkap, tapi mungkin KPK atau Kejaksaan Agung sudah mulai menyelidiki. Ya, itu satu jalan yang saya kaitkan dengan bagaimana justice kolaborator atau GC. GC, oke. Ya, kalau kepada Pak Ricardo ini, Jarod ini diberikan status GC, dia dilindungi penuh, dia diberikan fasilitas yang baik, dia diberikan keringanan hukuman, maka dia bisa membongkar jaringan ini sebagai kompensasi. Itu GC. Nah, baru ini bisa terungkap apa saja, bahkan bisa mengungkap juga orang-orang yang mempunyai pekerjaan seperti ini. Covernya bisa advokat, bisa orang-orang pengusaha. Jadi ini akan demikian luas. Indonesia ini sudah berpuluhan tahun menderita masalah ini terhadap putusan pengadilan. Ini banyak korban-korban yang seharusnya tidak salah menjadi salah. Yang harusnya perdata menang dikalahkan. Ini satu transaksional di dunia peradilan yang perlu diakhiri, yang perlu di stop dengan cara ada orang yang berani menjadi JC, justice collaborator, yang membuka ini. Ya harus satu kompensasinya, dia harus diberikan keringanan, jaminan keamanan, dia diberikan fasilitas dan diringankan hukumannya. Itu aturan, bukan kata saya. Ini aturan JC. Itu sekarang masih di bawah LPSK. Saya juga mengusul agar ini lembaga tersendiri di luar LPSK, karena LPSK tidak melayani pelaku, itu hanya korban korban saksi dan korban. Ini masih dipisahkan sehingga nanti bisa maksimal untuk melakukan perlindungan, kemudian sekaligus dia menarik informasi. Di Amerika Serikat kalau tipikal di sana itu JC itu memang difasilitasi dan uang negara akan kembali cukup banyak, jelas akan kembali. Tidak tahu kemungkinan bagi kelanjutan kasus ini. Berikan kesempatan kepada pelaku yang tertangkap jangan banyak uangnya itu juga untuk dilindungi. Kalau dikasih kesempatan untuk diringankan dan akan terbuka nanti siapa saja sih yang akan terkait. Ini mekanisme yang diatur di undang-undang. Baik. Sejauh mana Prof meyakini jika Zarov Richard ini mendapatkan peran sebagai GC, itu akhirnya membuka tabir kasus yang lebih besar lagi? Nah, tentu ini harus ada mediasi dengan yang bersangkutan ya. Atau pertanyaannya sebenarnya Indonesia siap nggak, Prof? Jangan-jangan nih kalau dibuka banyak banget ya kan? Akhirnya udah dia aja satu gitu. Saya percaya pada presiden kita yang baru. Baik. Dia berteriak dan tegas itu. Saya akan berhadapan dengan semua kekuatan, dengan antek-antek asing, dengan semua orang yang bersalah. Itu saya dengarkan di sebuah paparan. Baik. Mungkin kita semua tahu itu. Serahkan beliau. Saya mengharapkan ada sosok presiden seperti ini. Saya mengharapkan Pak Prabowo bisa menanyai masalah dunia peradilan. Dunia peradilan tidak boleh intervensi kekuasaan memang. Tapi itu pada putusan, pemeriksaan putusan, bukan pada lembaga. Ini presiden berwenang untuk menyelesaikan tentang kelembagaan peradilan ini. Baik. Dengan semua karut-marutnya. Nah, izin juga bertanya praktis soal public trust ya akhirnya, Prof. Kasus ini kan akhirnya kita tidak bisa menghindari kepercayaan publik terhadap Mahkamah Agung ini menurun, Prof. Nah, jadi pertanyaan, bagaimana menurut Prof dampak kasus ini memengaruhi kredibilitas Mahkamah Agung di mata publik, dan apa langkah konkret yang perlu segera diambil untuk memulihkan kembali kepercayaan publik? Kalau Mahkamah Agung sebagai sentral legal action atau sentralnya peradilan, diam saja, ini akan menjadi ketidakpercayaan publik kepada pengadilan. Bisa-bisa nggak mau perkara dibawa pengadilan, bisa rasakan sendiri. Pidana nanti ada street justice, keadilan jalanan. Street justice. Saya disakiti, saya nyakitin lagi. Berbahaya kalau sampai begitu. Banyak nanti orang-orang yang karena batas semangat ke pengadilan karena lawan yang berperkara itu dibenarkan bahwa dia salah, timbul street justice, keadilan jalanan. Berbahaya, lembaga pengadilan tidak dihargai lagi. Ini kacau balau yang tinggi. Nah, oleh karena itu, tadi yang besar bagian langkahnya, maka langkah jangka menengah, ya bukan jangka panjang, hakim itu memang dibatasi kewenangannya. Kalau bagus dipertahankan, kalau tidak dipindahkan sebagai ASN ke lembaga yang lain yang membutuhkan seorang ahli-ahli hukum. Diganti yang baru. Itu tidak cepat-cepat. Kalau yang cepat adalah JC tadi
Dibuka sih. diberdayakan. Biar mereka membuka, Besar itu lebih picture. mudah. JC itu tidak bermotif kejahatannya berdaulat, bukan. Ada teori kejahatan berdaulat. Baik. Dia tidak berdaulat kalau itu ditengahi dengan JC ini kebongkar semua. Ini teori kan kita adopsi dari Amerika Serikat di bidang korupsi tadinya. Justice. Dan belum lama. Baik. Tapi ini efektif di Amerika di mana-mana. Libatkan pelaku, suruh dia membuka persoalan jaringan dan sebagainya. Maka di situ akan ada wajah baru di peradilan. Publik mulai melihat. Akan melihat bahwa ini potret baru di peradilan kita karena MA sudah berani menggunakan sarana JC tadi untuk mengenai masalah-masalah. Semua yang bersalah disilahkan di JC, buka semua. Adapun masalah kembalikan. Kalau bentuknya uang, kalau bentuknya jaringan, diputuskan jaringan yang mana. Maka dilindungi, bahkan diringankan hukumannya. Itu undang-undang, bukan saya. Iya. Prof, ini bicara pengalaman Prof Gayus ya. Kenapa kok akhirnya terjadi banyak sekali kasus yang melibatkan hakim? Ya mungkin banyak banget masyarakat kita Indonesia mempunyai keyakinan bahwa hakim adalah tangan Tuhan di dunia, Prof. Ya udah samping neraka, samping surga nih. Barang ini kan mau milih yang mana gitu. Sebegitu terbukanya peluang, Prof. Ya. Atau bagaimana sebenarnya situasi kehakiman itu gimana, Prof? Ya, tadi saya katakan bahwa orang yang menjadi pemutus perkara tentang nasib orang itu dia kan merasa dia itu superior. Iya. Orang yang memegang nasib orang. Saya merasakan itu ketika saya di Hakim Agung. Penentunya adalah saya. Dan saya juga menjatuhkan beberapa putusan berat kalau dibaca rekod saya. Iya. Saya tidak segan menghukum maksimal dan tidak sedikit. Itu tujuan saya membuat penjaraan supaya yang lain jangan ikut-ikutan melakukan ini. Iya. Ya. Tapi kalau ini dibiarkan, ini kan kok dibiarkan. Terus saya cuatkan, banyak pihak, bukan cuma saya, semua pihak mencuatkan ini. Peradilan itu diperbaiki, tapi semua diam saja. Presiden ketika itu juga dengan rencana saja. Reformasi hukum sebutannya. Tapi yang mana di reformasi? Apakah hukum yang bernama peradilan atau hukum yang bernama norma? Yang mana yang di reformasi ya. Secara faktual, secara real tidak ada peradilan reformasi. Begini-begini saja. Apa sanksi berjenjang tidak dijalankan? Hanya lip service ya. Ya, jadi bagi saya saatnya sekarang presiden yang baru yang berlaku tegas di semua hal inilah lakukan pembenahan peradilan. Saatnya. Kalau dibiarkan terus nanti akan timbul kejahatan-kejahatan yang dilaku di pinggir jalan. Sebagai luapan tidak kecewa, luapan yang kecewa, luapan yang tidak puas peradilan, maka akan ada peradilan jalanan. Itu saya khawatir. Iya, hukum rimba berlaku Ya, Prof, disebut seperti itu. Jadi yang Prof Gayus tuntut dari presiden ini konkretnya langkah reformasi dan transparansi seperti apa di MA? Dibentuk tadi itu sebuah badan nasional yang bernama Badan Eksaminasi. Mengeksaminasi kenapa ini bebas orang pembunuh. Sepublik puas, di eksam ternyata ya memang salah, terbukti terima uang sekian banyak. Baik. Ini eksaminasi, tapi eksaminasi secara temuan atau hukum dilakukan oleh kejaksaan. Ini harusnya ada lembaganya, disebut sebagai Badan Eksaminasi Nasional. Usul saya, tokoh-tokoh masyarakat kampus, kemudian mantan-mantan pejabat itu menjadi hakim di sini untuk mengulang mengesam perkara ini dan berlaku. Kalau tidak, ini hakimnya diadili. Korbannya bagaimana? Yang dibunuh itu. Itu kan nggak pernah dipikirkan. Pembunuhnya diurusin, nanti dia naik 5 tahun. Korbannya, keluarga yang dibunuh itu. Nah ini semua harus ada satu mekanisme. Ini kalau pidana, kalau perdata lebih parah lagi, yang tanahnya disita saja, hakim dihukum, tanahnya hilang. Nggak ada satu bentuk eksaminasi yang mengembalikan haknya. Jadi ini perlu. Kemudian ini baru eksaminasi. Belum lagi kita akan menata peradilan terhadap hakim-hakimnya terutama. Tadi saya usul diantaranya periodik saja. Hakim itu masuk memang ingin jadi hakim dan sudah dijadikan hakim. Tapi masa hakim di tangan aturan. Kalau aturan dibuat cukup 5 tahun. Kalau Anda baik boleh berlanjut. Kalau tidak tetap Anda sebagai ASN. Tapi tempatnya bukan hakim, tempatnya di tempat lain di mana hukum itu diperlukan digunakan.
tempatkan di bidang hukum di banyak kementerian. Baik. Ini Bro, kita coba kembali ngulik soal Zarov Richard ya. Kemarin kita juga dimuat di media kita di gaduhan.id. Kita nerima surat yang mengatakan bahwa Bapak Zarov ini juga terakhir di bulan September diundang untuk mengikuti kunjungan Mahkamah Agung bersama ketua. Kita juga dapat info dugaan bahwa Bapak Ketua ini yang hari ini jadi Ketua MA, salah satu tim pendukung intinya ada Pak Zarov juga itu. Perlu nggak sih akhirnya kita meriksa juga hakim-hakim ini, Prof? Sebenarnya kalau tidak berkaitan langsung ya itu spekulasi namanya. Dugaan-dugaan itu spekulasi. Kan bisa saja sebagai pertemanan, diundangkan juga bisa. Kita masih konkret bahwa itu ada kejadian. Saya tidak bisa memberikan pandangan saya kalau hal-hal yang seperti spekulatif. Bahwa dia mungkin terjadi ini. Tapi yang pasti Pak Jarod ini, bukan Jarod nih. Jarov. Pak Jarov itu bisa membuka sendiri secara sukarela siapa saja pihak-pihak ini yang terkait dan kepada yang bersangkutan diberikan reward sesuai dengan undang-undang tadi itu mungkin lebih fokus. Ini kan yang seperti ini bukan cuma Pak Jarov saja, ada sejenis ini yang belum tertangkap atau mungkin KPK sudah punya. Kesalahan pun demikian, nggak mungkin satu. Saya bisa menduga ya dengan dugaan-dugaan memang ada perekaman-perekaman yang bersangkutan dan itu dideteksi. Itu bisa KPK, Jaksa Agung pun boleh ya dalam yang baru di undang-undang kesalahan baru itu dibolehkan. Nah itu digunakan. Artinya kalau digunakan pun ya mungkin tidak usah digunakan, tapi belum ditindak kan. Nah ini perlu ditingkatkan. Saya mengapresiasi walaupun tadi saya pandang sebagai satu langkah hukum dia progresif, mendulukan esensi prosedurnya. Kalau saya melihatnya sebagai OTT ini bisa dipersoalkan. Tapi itu mari kita ikut-ikut teori paradigma dari hukum progresif ya sudahlah kalau prosedur itu yang penting esensinya betul gunakan itu saja. Baik. Izin Prof, ya udah terakhir ini. Ini saya mau soal penerapan sanksi dan efek jera. Jika Jarov Richard terbukti bersalah, sanksi seperti apa yang menurut Prof layak dijatuhkan dan apakah sanksi hukum nanti itu sudah cukup untuk memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan di ranah hukum? Beliau ini kan sudah bukan hakim, bukan orang bekerja di wilayah peradilan. Baik. Ada Perma nomor 1 tahun 2020 itu pedoman untuk menjatuh pidana kepada aparatur di pengadilan. Berat sekali. Di Perma nomor 1 tahun 2020 ini menentukan serendah-rendahnya kalau terjadi penyalahgunaan jabatan di pengadilan dengan angka 50.000 itu sudah bisa dihukum 5-6 tahun. Sampai dengan 200 juta itu bisa sampai 6-7 tahun itu ada pedomannya. Bahkan kalau lebih dari 100 miliar di situ seumur hidup. Jadi pedoman itu ada yang berat seperti itu. Nah, saya tidak bisa menduga ya, tapi ini pedoman, ada pedomannya. Gunakan pedoman ini, karena pedoman ini memang efektif untuk digunakan dan tapi yang bersangkutan bukan hakim lagi, bukan orang yang bekerja di wilayah pengadilan. Nah, tapi bagi saya kok hukuman itu kan sebenarnya berbagai jenis tujuannya, ada deterrent efek, penjaraan, tidak kena lagi. Bagi saya itu bahkan merombak ini ya dengan membuka tabir ini. Tidak kena lagi, Prof. Tidak mempan lagi, orang tidak takut lagi. Nah, apa yang tidak takut? Saya menemukan ada beberapa syarat ya. Hakim itu kan yang sampai cuti bersama ini kan karena need, kebutuhan hakim, bukan yang serakah ini, kebutuhan hakim. Itu mendesak sehingga mereka mau cuti bersama untuk dinner. Ini hakim-hakim yang polos ini. Ini hakim-hakim yang apa adanya nggak cukup ya dia protes. Gitu kan? Yang ini bisa diperhatikan. Tapi hakim-hakim yang greedy, yang serakah, nah ini yang perlu ditindak dengan tegas. Dan harus tegas mengklasifikasi itu ya, Prof ya. Iya. Dan itu diatur di Perma nomor 1 tahun 2020. Silahkan dicari, dibaca. Kita tuh kayak di Indonesia udah mengalami fase di mana anak kita tidak lagi kritis, Prof.
keluarga kita tidak lagi kritis. Dalam arti, oh ayah kita pekerjaannya adalah PNS, gajinya 5 juta, kok bisa beli mobil Lamborghini misalkan? Kita udah kehilangan tuh fase itu tuh, ini Prof. Gimana Prof? Sebenarnya itu dari keluarga betul, tapi dari masyarakat juga dilibatkan. Jadi masyarakat ikut harus menjadi whistleblower. Whistleblower itu peniup fluid. Ya. Ditiup, ini kerjanya, gajinya tidak sebanding, oh itu mewah. Iya. Paling singkat, wah ini pengedar narkotika. Atau juga dia kerjanya di dalam bisa penyimpangan. Jadi bagi saya, keluarga perlu, istri juga dihimbau. Tapi apakah dalam situasi negara seperti ini masih efektif? Ya tentu menurut saya tidak. Whistleblower itu kok hilang sekarang. Nggak ada orang lapor, nggak jalan, lapor juga berhenti di tempat penerima aduan. MA itu punya Dewan Pengawas, punya Tua Dawas, Ketua Muda Bidang Pengawasan. Itu sederajat orang nomor 2 di bawah kepala ketua itu. Tua Dawas itu toh tidak efektif. Mungkin yang perlu kita dapatkan adalah satu lembaga yang disebut pencegahan. Jadi kalau sekarang ada pengawasan dan penindakan, belum punya pencegahan. Pencegahannya tidak ada sama sekali. Pengawasnya ada, eksternal juga ada KY, walaupun dia ada terbatas kepada perilaku hakim. Dia tidak mencampuri teknis yudisial, dia tidak bisa. Itu semua di Mahkamah Agung atau pimpinan Mahkamah Agung yang berhak untuk memeriksa ketika peristiwa berjalan di pengadilan. Itu Ketua Mahkamah Agung berhak. Ada di Undang-Undang Kehakiman bahwa Ketua Mahkamah Agung berhak untuk ikut campur dalam proses peradilan terhadap apakah ada pelanggaran. Tapi tidak mencampuri. Berarti menurut Prof, soal terkait whistleblower ini di lingkungan peradilan kita, sistem pelaporan dan pelindungannya belum cukup kuat ya Prof ya? Ukuran tidak cukupnya itu ada di Perma nomor 89 tadi sebenarnya. Gagalnya pimpinan untuk bisa memperhatikan pengawasan dan penindakan itu tidak cukup. Nah itu ada sanksinya di sini. Kalau nanti terjadi sesuatu pelanggaran, dia terkait untuk diperiksa. Itu diatur Perma 8 dan 9 tahun 2016. Iya. Kita hari ini kan datang di salah satu kampus yang bicara hukumnya itu oke banget kampus ini, Prof. Ya semua orang mengenal itu. Ya wajar lah dari tahun 52 ini kampus ini berdiri, Prof. Track record Prof juga dalam konteks hukum juga luar biasa. Nggak pernah ada tuh isu-isu janggal. Nah, sampai akhirnya hari ini meletuslah kasus yang masyarakat akhirnya menilai kita masih sengsara, kita masih makan aja susah. Itu ada mantan pegawai, mantan pejabat MA punya emas 51 kilo, punya duit 1 triliun dari hasil kerja dan sebagainya, dari hasil inilah misalkan tindak pidana. Gimana perasaan Prof sendiri, Prof? Ya tentunya yang pertama tentu spektakuler dari angkanya. Sangat luar biasa angka yang ditemukan. Tetapi kalau saya menggunakan nalar saya, ini tidak satu-satunya. Tidak cukup 1 T itu untuk pelanggaran yang terjadi di peradilan saat ini. Mungkin ribuan T, kalau mau percaya. Terlalu kecil 1 T ini, Prof. Bagi saya, kalau ditemukan dalam hal seperti ini dan terungkap nanti jadi ungkapkan, hitung saja. 370 pengadilan di Indonesia, 30 pengadilan tinggi. Di Mahkamah Agung itu tugas kami memeriksa kurang lebih setiap tahun itu belasan ribu perkara. Kalikan. Mau besaran perkara yang perdata. Ada 7 T dalam sengketa keluarga. 7 T perkaranya. Saya selama 7 tahun menangani tidak kurang dari 3.000 perkara. Kalikan sendiri kalau itu dibuat satu ajang ajang tawar menawar. Kalikan saja. Baru kami waktu zaman saya 48 Hakim Agung. Itu tidak banyak kalau dibanding kita di antara 9.000 hakim, itu kecil karena kita sangat besar negara kita. Untuk hakim-hakim juga tidak juga lengkap, tapi di hitungan itu yang sekarang 9.000 kurang lebih, ditambah ASN di jajaran peradilan ini kan lebih dari 3.000. Jadi berarti sekian belasan ribu. Tapi itu harus juga diungkap, waspadai untuk diungkap dengan cara tadi.
saya tetap mengusulkan periodik 5 tahun saja. Orang beberapa puluhan tahun itu kan jenuh di satu kekuasaan yang dia pegang. Maka nanti kalau 5 tahunan ini bagus, boleh diperpanjang. Kalau tidak memadai atau ada isu-isu yang mulai terdengar, pindahkan karena dia memang ASN. Waktu masuk pun dia ASN statusnya, aparatur sipil negara. Iya. Luar biasa. Luar biasa. Ya. Terakhir, Prof, sebagai penutup closing statement, apa harapan Prof terhadap integritas Mahkamah Agung ke depan, khususnya untuk mendorong transparansi dan kepercayaan publik kembali? Tapi saya sebelum harapan, Prof. Iya. Memang kalau diskusi sama profesor tuh seru ya. Banyak akhirnya saya menggali informasi baru gitu, Bro. Negara ini mempunyai 3 kekuasaan secara konstitusional. Kekuasaan eksekutif dipimpin presiden, kekuasaan yudikatif dipimpin oleh seorang ketua Mahkamah Agung dan wakil-wakilnya. Kemudian di lembaga pembentuk undang-undang, di legislatif juga ketua dan wakil-wakilnya. Ini mesti dalam saat yang kritis seperti ini dapat dikatakan ini kita sudah kritis di bidang peradilan. Publik cuma nggak bisa berteriak saja secara terbuka. Tapi kalau satu persatu pers coba menanyakan, maka carut marut peradilan itu sudah di 370 PN tadi, di 30 PT tadi. Maka harus tiga-tiganya ini dalam satu poros bersama untuk menanggulangi krisis peradilan. Pimpinan DPR, pimpinan kekuasaan negara lainnya, yaitu Mahkamah Agung dan eksekutif presiden bersama-sama. Boleh dibantu juga dengan 3 kekuasaan pengaturan, yaitu BI dan BPK. Kita punya 5 kekuasaan untuk konstitusi. Nah ini kalau sinergi semua, berapa anggaran negara yang digunakan bisa dideteksi. Ini di luar peradilan. Ini satu upaya yang bernama sinergis. Ya saya lebih memilih ini daripada presiden memilih mantan-mantan presiden berkumpul. Saya lebih memilih ini lebih penting. Kekuasaan negara ini bersatu, saya sinergi membahas. Kita bisa darurat. Ini sudah bisa darurat peradilan gitu. Kalau terus berlangsung begini, publik bisa marah, pengadilan tidak dihargai lagi. Dia bisa berkumpul dengan kekuatan kekecewaan yang disebut sebagai street justice. Iya. Oke. Prof Gayus, terima kasih luar biasa atas pandangan dan juga harapannya soal kritis peradilan dan juga harapannya sinergitas lembaga kita untuk menuju penegakan hukum yang lebih baik. Semoga lancar, agendanya sehat selalu. Dan terakhir buat teman-teman Keadilan TV, demikian podcast kita bersama Prof Gayus Lumbun, berkesempatan di lokasi di Universitas Krishna Dwi Payana. Silakan kirim komentar dan juga tunggu kami di podcast berikutnya. Terakhir, salam persatuan Indonesia. Merdeka.